Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sehat ini bapak-bapak? Jadi ibu sehat? Sehat. Ini tanggal itu tak bu? Saya padang bu, padang bu. Saya mas belajar itu saya kata alhamdulillah. Makanya akhir bulan berikut bu. Sobat mas atau mas? Tapi kita tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, tentu sebagai seorang hamba kita harus senantiasa belajar dan juga berlatih mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Dan pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla menika memberikan kenikmatan itu kata mas gede Pak. Sangat banyak. Tapi karena manusianya hanya melihat sisi yang belum diberikan Allah Ta'ala, akhirnya kita mendapati ada orang-orang yang curahan nikmate niku kata tapi ngrasane sithik. Padahal contoh nih bagi pekerjaan yang mungkin sekarang dilakoni merupakan pekerjaan yang diimpi-impikan oleh para pengangguran. Betul Pak? Saat ini ada putra kalih putri alhamdulillah. Sisi yang lainnya mungkin merasa keberatan, wah angel mas anakku 5, nek esok-esok sisi gamelan TV, sisi gamelan napa bu kipas angin, sisi mencet-mencet napa niku motor, wah wis angel ngene iki. Tapi sisi yang lainnya Bapak Ibu sekalian, nikmat putra putri menika adalah nikmat yang sangat diimpi-impikan oleh pasangan keluarga yang belum dikaruniai. Nanti perlu kita latih nih Bapak Ibu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam setiap kondisi. Meskipun dalam kacamata kita kondisinya kelihatan tidak baik-baik saja. Meski demikian, ternyata kondisi yang kita rasa tidak baik-baik saja menikah adalah kondisi yang diimpikan oleh orang lain. Adalah nikmat yang diinginkan oleh saudara-saudara kita. Maka Bapak Ibu kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Maka kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Jangan mendengar kajian kita ini bu nikmat betul bu, nikmat. Tapi tidak semua orang merasakan kenikmatan itu. Gue mas ahad pagi pengajian, ahad pagi dolan ya, ahad pagi yang laku mas, deloi pemandangan, cewek-cewek orangnya lu mas, jangan deloi mas yang ganteng orangnya lu mas. Apa dia pengajian bagi segelintir orang? Tapi bagi hamba-hamba yang bertakwa, bagi hamba-hamba yang merindu pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, maka Bapak Ibu sekalian bisa kami katakan bahwasanya thalabul ilmi seperti ini adalah wasilah yang paling terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun memang ya jumlah peminatnya kata nama sekali bu. Kata mas pas Ramadan. Nah, makanya bulan Ramadan ini bubar ya jamaah ya bubar. Niki bu misalkan di flyer edaran online ini tertulis
pengajian Ahad pagi yang datang pulang bawa 10 juta ngoten. Kados itu masjidnya rame mboten? Rame mboten, Pak? Pulang membawa sembako beras 10 kilo, napa meneh minyak 2 kilo, gula napa niki? Gula teh dan kawan-kawan niku sing dugi mriki kathah apa segede? Kathah. Nah, Mas ini masjidnya dibuka Mas standby Mas. Lalu betul Pak? Nah, ini. Karena kan banyak dari kita yang masih terikat dengan urusan dunia. Kalau bukan dunia yang memanggilnya, dia enggan untuk datang. Kalau tidak ada manfaat keduniaan, dia enggan untuk merapat. Padahal Bapak Ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla sudah menyampaikan bahwasanya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya dengan rahmat dan juga karunia yang aku berikan. Para ulama menyampaikan rahmat karunia ini antaranya adalah Al-Qur'an. Ada yang menyebutkan yang lain adalah ilmu. Jadi ketika seorang hamba itu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ilmu, falyafrahu, cukup itu menjadi alasan untuk berbahagia. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Karena ilmu menika Bapak Ibu, Quran yang kita pegang ini, kalau dibandingkan dengan dunia seisinya, berikut kumpulan harta para orang-orang kaya di dunia, maka lebih tinggi derajatnya ilmu dan Al-Quran di sisi Allah Ta'ala. Maka jangan berkecil hati ketika diuli-uli dan jalan sehat rame, tapi di pengajian rame betul Pak? Yo rame Mas, cuman yo rasa rame nek jalan sehat, kan betul nggih? Betul masalah. Karena tidak semua orang memahami esensi dari ilmu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang istimewa ini. Masjidnya Masya Allah, yang asli bumi aduh betul Bu. Aduh. Nek masjid zaman Nabi ini kok yang aslinya betul Pak. Enten Pak. Betul enten Mas. Niku atape bolong, asine mboten enten. Napa niki? Jobine nggih watu kerikil ngoten niku. Misalkan Bu nggih. Misalkan kula jenengan urip teng zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam niku makan ning masjid ora, Pak? Wah, Syekh Mas, atau pikir aku Mas. Masjid ora ana AC-ne, ora enek kipase, ora enek napa niki karpete, masjid apa kuwi mending turun ning omah Mas. Tapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, Nabi kita dan para sahabat kondisi masjidnya pripun? Nggih ngoten niku. Ndak ada AC-nya. Nggak ada karpetnya. Nek tengahe bolong itu berarti nek panas bener Pak. Kepanasan, nek udan pripun Bu? Kodanan. Niku nek sekitar mriki enten masjid wonten niku modele rame apa sepi Bu? Rame apa sepi Pak? Sepi Mas. Kaya nek bolio wae. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami bahwasanya tema kedekatan dengan Allah Ta'ala itu tidak terikat dengan sisi dunia. Kita bisa tetap mendapatkan ketenangan, kita tetap bisa mendapatkan kenyamanan batin dan juga hati ketika kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tidak harus senantiasa diukur dengan tolak ukur materi. Urip kowe penak Mas nek ndek mobil akeh, napa ngoten, Mbak? Belum tentu. Mobil akeh pajaknya pripun? Karena mas gede, nanti motor itu bagi, nanti motor kuapi ayahnya gede-gede. Secara zahir iya nikmat menikmatinya, tapi lain sisinya mungkin rusak mesinnya, nek pas waya ganti oli, pas jeblok mesinnya, betok duitnya karena mas gede Pak. Karena berarti urip menika sawang sinar. Mas kenapa jelas sampaikan tema ini dulu, katanya kita temanya bulan-bulan haram. Sehingga Bapak Ibu kita menyadari bahwa nikmat Allah Ta'ala itu
beriringan dengan ujian, dengan diparingi kesehatan, niku nikmat. Tapi sisi lain niku nggih ujian. Apakah dengan nikmat sehat menika jenengan semakin taat atau malah semakin jadi ahli maksiat? Yang dulu pernah kita singgung niki. Nah, enten maling niku Bu. Wayahe maling niku pas sehat, napa pas lara untu? Sing pundi, Pak? Sehat. Pas sehat napa pas lara untu niku, Pak? Sehat. Aduh, aku nang maling kok bengi untuku lara, sik tak pending sik sesuk nek untune wis mari. Nggih napa nggih? Berarti sehat ini ujian. Sisinya adalah ada orang yang menggunakan sehatnya untuk taat, ada orang menggunakan sehatnya untuk maksiat. Umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Sisi lain kenikmatan. Sisi yang lainnya juga umur usia ini juga merupakan ujian. Kamu gunakan untuk apa usia yang sudah Allah Ta'ala berikan? Harta, kekayaan, niku nikmat boten Bu, nikmat. Tapi niku nggih napa Bu? Ujian. Apakah kamu menggunakan harta itu fisabilillah atau hartanya digunakan untuk sesuatu yang terlarang dalam syariat Islam? Berarti ada yang taat, ada yang maksiat. Nikmatnya sama, tapi yang satu menggunakannya untuk taat, yang satu menggunakan untuk maksiat. Berarti Bapak Ibu sekalian, ilmu ini yang akan menjadi jembatan. Apakah kenikmatan itu diarahkan menuju kedekatannya kepada Allah, ataukah kenikmatan itu semakin melalaikan dirinya dari Allah Azza wa Jalla? Nanti kita gantung ilmu niku wau. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang paling baik diingini oleh Allah Ta'ala dalam kehidupannya adalah orang yang diberikan kesempatan untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Bukan mereka yang diberikan harta lebih banyak, belum tentu. Mas duitku akeh, berarti Allah sayang ya? Belum tentu. Mas duitku sidik, berarti Allah lah cinta? Belum tentu juga. Karena para pencinta dan sayang Allah Ta'ala bukan tentang banyak sedikitnya harta. Jadi kan kita termasuk sing pundi Bu? Sing kata hartanya apa seperti itu? Pak, sing pundi Pak iki Pak? Yo anu Mas, yo pas garis kemiskinan Mas. Alhamdulillah. Jangan kemudian kita nopo niku bersedih dengan hal itu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang jenengan boten gadah harta, omah jek kontrak, motor ya belum kodok motor. Alhamdulillah, berarti mengke isape Bapak niku Pak. Mobil mundi boten gadah ya Allah. Motor mundi niki motor peletuk warisane baik. Liyane duwe apa ora duwe apa wis langsung wae mlebu. Ha ngoten. Tapi kalau hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin" apa Bu? Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat dunia yang dulu Allah Ta'ala berikan kepadamu. Ibu ditanglet Ibu, HP ini itu saka ngendi, duwite saka gawean sing piye, motore niku saking pundi, mobile diagem napa, dingge taat napa dingge maksiat, niku kan bayar iki. Setiap harta kekayaan yang kita miliki semua akan ada pertanggungjawabannya. Mas, kuota internet ya ditakoki niku Bu. Dengan napa niku paket HP niku ta Bu? Ah niku dingge napa? Dinggo WA bojone apa dinggo WA bojone wong liya? Ah niku enten catetane niku. Nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nah, nanti kan nggak marah mungkin perselingkuhan, apa nih mulai macam-macam nih mungkin. Nanti Allah Ta'ala akan mempertanyakan setiap nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Maka dari itu kita perlu persiapan.
Maka daripada itu kita perlu yang namanya muhasabah, merenung diri kita sendiri-sendiri. Ini nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini kita gunakan untuk apa? Kira-kira nikmat-nikmat ini sudah mendekatkan kepadanya atau belum? Karena Bapak Ibu sekalian, Imamuna Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasanya kullu ni'matin la yuqarribu biha ilallah fa innama hiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak menghadirkan ketaatan dan malah menghadirkan kelalaian itu bukan sebuah nikmat melainkan sebuah musibah. Apa Bu? Musibah. Sadurunge duwe motor sregep neng masjid. Bareng duwe motor pripun Pak? Tambah sregep apa mboten? Sregep Mas dolane. Sebelum punya anak, minta kepada Allah setiap tahajud. Sebelum masjidnya dibuka niki penonton ngajengan niku Masya Allah. Pas dikai anak, lali kalau masjid, lali kalau sing ngeki anake. Wah, terjadi niki. Maka ketika nikmat itu berubah menjadi sebuah kelalaian, menurut saya begini, ini bukan nikmat, melainkan sebuah apa Bu? Identiknya mendekatkan kita kepada Allah. Kenikmatan itu identiknya ada semakin kita ingat kepada Allah Azza wa Jalla, itu identiknya nikmat atau niku. Maka kalau ada dirasa kenikmatan, tapi kesehariannya kok dirasa itu semakin jauh, dirasa itu semakin tidak pernah mengingat Allah, dirasa itu kok halal haram hantam ngono jare niki. Pokoknya untuk duit akeh halal yo oke, haram yo oke Mas. Berarti yang seperti ini tandanya bukan kenikmatan melainkan sebuah nopo musibah. Tapi di maha besar Allah Ta'ala dengan setiap rahmat dan juga karunia-Nya Bapak Ibu. Allah karuniakan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa terus nopo niki hidup. Sampai dengan detik ini kita memasuki bulan-bulan yang istimewa, itu semua atas kehendak Allah Ta'ala. Kalau mungkin napa niki rada jujur Pak Bunggi, kula jenengan niku luwih kathah dosane napa pahalane niki? Pundi Bu? Wah, aku pahalane pas aku wong saleh tenan. Napa nggih sing ngoten niku Pak? Jarang nggih. Yo akeh dosane Mas. Nah, ketika seorang hamba menyadari dosanya semakin bertambah, pahalanya semakin menipis, harusnya dia mampu introspeksi diri. Kalau dulu ketika Ramadan menikah Bu, Ramadan merupakan lingkungan sehat. Vaksin itu nopo, pengen taat terus. Itu Ramadan nih, enak wong neh ngapusi, Mas ojo ngapusi lagi, tau Pak? Mosok, kata dia. Enak wong ngapain nesu-nesu, Ramadan itu poso-poso, Mas ojo nesu lagi, nopo Bu? Poso. Ojo ngapusi lagi, poso kowe wis buka. Iki salah niki. Jadi Ramadan menjadi benteng seorang hamba untuk tidak melakukan kemaksiatan. Menjadi benteng untuk memunculkan rasa tidak enak kalau misalkan tidak makan. Kalau ini Ramadan tarawih komplit mboten Bu? Komplit nggih, alhamdulillah. Nanti pertanyaan ini. Setelah Ramadan niku usai, sakniki nggih, dadi sakniki Syawal dhewe kok ta niki niku qiyamul lail tesih lanjut mboten Bu? Lanjut mboten Bu? Yo lanjut Mas sampai tang yo sasi pisan. Niku tilawah Al-Qur'an niku lanjut mboten Pak? Ramadan niku kan sehari sejus Bu, Masya Allah nih. Masuk bulan Syawal, apakah kita masih sama semangatnya ketika Ramadan? Masih benar? Masih lagi? Alhamdulillah. Cuma biasanya mau Kartosulo mereka orang ngono Ibu. Ramadane telas, amalane bablas. Biasanya ngoten iki. Ramadannya berlalu, begitupun juga dengan amal ketaatannya juga ikut berlalu. Nah maka Bapak Ibu sekalian, Allah hadirkan bulan-bulan haram. Firman Allah Azza wa Jalla, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran
fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu ada 12. Dan terus Bapak Ibu sekalian, Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi sudah sepaket dengan 12 bulan. Cuma ini bukan bulan Januari, Februari bumi, tapi bulan apa ini Pak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan yang Allah ciptakan. Nah, setiap kali kita akan melalui bulan-bulan ini, minna arba'atun hurum, ternyata oleh Allah Ta'ala Allah jadikan bulan itu spesial dibandingkan bulan yang lainnya. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang nilainya mereka lebih besar. Seperti Ramadan misalkan nih. Ini nilainya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lainnya. Nah, selain daripada bulan suci Ramadan, ada namanya bulan-bulan haram. Jadi bulan ini apa mau nih Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sebenarnya apa Pak? Rajab. Dalam hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi bersabda, "Inna zamana qad istadar ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ard." As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Waktu itu terus berputar. Dan berputar waktu sudah menjadi bagian sunnah kauniyahnya Allah Ta'ala. Dan terus kalau misalkan kita ini bukan lewat 1 hari, mboten sholat misalnya nih, apakah kita bisa memutar balik waktu 1 hari ke sebelumnya? Saged mboten Pak? Mboten saged. Waktu akan terus berlalu. Dengan biyen jaman nom-nomane napa niku dioyak lanangan kathah kuwi. Wah, aku jane biyen nek ora karo kowe Pak, luwih sugih jan. Kae nek anu kae SEO napa niku batu bara misalkan, yo pasti aku karo kowe Pak untunge Pak. Kalau misalkan mau memutar waktu, jane biyen aku ngene, biyen aku pengine ngono sakit mboten iki Pak? Mboten sakit. Waktu ini akan terus berjalan, rasanya lama, tapi ketika kita melihat realita jebule yo cepet. Ternyata saat ini jenengan yuswane pinten Bu? Mas, nek aku yo sweet 17 Mas. Ngoten lagi. Wah, yo nek aku yo sweet dak Mas. Enggak kerasa. Dulu 17 tahun kinyis-kinyis, mulus kayak bengkulane ngoten wae. Wah, sakniki welas turun mesin Mas. Umur sudah tahun, gimana niku? Usia kita akan terus bertambah, tidak terasa akan terus bergulir waktu. Maka Bapak Ibu sekalian, sama dengan orang-orang yang dulu kala hidup mbah-mbah kita, mbah buyut kita, mereka dulu di zamannya merasa kaya dengan hartanya, merasa punya ini, punya itu, kegantengannya, kecantikannya. Sakniki 100 tahun berlalu, ayune pripun? Enten boten Pak? Telas? Saat ini motor sing biyen dituku regane jarene motor paling ampuh dhewe sak jagat raya saat ini pripun? Pripun Pak? Omah biyen sing dibangun magrok-magrok regane larang jaman iku nggih 100 tahun berikutnya dados napa niki Pak? Omah hantu Mas. Sama. Kita hari ini Bapak Ibu sekalian 100 tahun yang akan datang dados napa Pak? Napa Bu? Jerangkong Mas. Sampun telas. Tidak tersisa. Hanya menyisakan 2 hal, antara kebaikan yang ditinggalkan atau keburukan yang diwariskan. Kok kali ini mawon? Aku duwe mbah biyen Mas wonge masyaallah, salate sregep, gawe pengajian, nek aku ngene diajak ngene. Sakniki pundi Mas pun sedo masyaallah. Yang ditinggalkan nilai-nilai kebaikan untuk cucu anak-anaknya.
Lain sisinya, aku dua mas, dua mbak, boleh lagi nih orang mandem mas. Oh, wae penjajah ngantek mati, masya Allah. Enak kok tadi Pak. Enten. Maka yang ditinggalkan, yang diwariskan apa? Sebutan-sebutan keburukan, label-label yang tidak taat kepada Allah Ta'ala. Orangnya bagaimana, kekayaannya seperti apa, semua hanya tinggal cerita. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu sekalian. 100 tahun lagi kita tidak jadi apa-apa. Kita menjadi penghuni apa? Kuburan. Itu pasti nih. Nah, 100 tahun itu beribun Pak. Enten sing nyusune 100 tahun lagi kita bener. Sangat pun itu pun tele-tele bunyi. Walaupun itu pun aku ngatur kaya beliau Mas. Masyaallah ini 80 tahun itu Pak. Maka bagus sekalian, kita perlu meninggalkan bekas kepada orang lain, tapi nampak jelas kebaikan, bukan yang keburukan. Nah, kalau nilai kebaikan akan terus ada, akan terus mengalir. Jangan mungkin sudah sering mendengarkan yang namanya sedekah jariah. Terus mana lagi? Nah, ada amalan anak Adam yang kalau dilakukan orangnya meninggal dunia, pahalanya pun tasnya pun mengalir. Apa itu Bu? Sedekah jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini kan anak yang boten soleh niki Bapak Ibu, dongane niki nyandak boten Pak. Orang dongake malah sadurunge napa niku ajale drugi niku pun disemogake Pak kok ora ndang mati to Pak. Mboten iki boten soleh niku. Itu boten mriki Pak. Boten enten alhamdulillah. Tapi ya enten Pak matine kapan? Omahmu tak lusure, Masya Allah. Itu enten. Maka dari situ ada ikatannya anak yang bagaimana, anak yang soleh. Nah, kita kembali pada pembahasan bulan-bulan yang Allah Ta'ala hadirkan menikah Bapak Ibu adalah penjagaan Allah kepada kita. Karena kita ini bukan hanya hamba di bulan Ramadan mawon, tapi kita ini juga hamba Allah Ta'ala di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, sampai nanti ketemu dengan Ramadan lagi. Maka salah satu nasihat indah disampaikan para ulama kita, kunu rabbaniyina wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba Allah Ta'ala yang rabbani, taatnya setiap waktu, taatnya orang delok tanggal mas tanggal ireng taat, tanggal abang oratan itu boten enten. Setiap waktu, kapanpun, dimanapun dia taat. Itu namanya hamba rabbani. Tapi dia enten hamba ramadhaniyun. Iki apa iki? Berarti taate nek pas Ramadan. Ramadan teko taate iki Pak. Semangat ngajine, semangat nopo salate. Ramadan pun telas. Amalane melu napa wau? Bablas. Enten sing ngaten niku mriki Bu. Enten wingi teko ora wengi. Ora teko alhamdulillah berarti. Rasanya tuh boten iki. Usi nafsi wa iyyakum. Mas, tahu apa yang Allah ingin hadirkan dari 4 bulan haram ini? Karena mutawaliyatun, 3 yang terus berkesinambungan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kalian Muharram. Kemudian 1 yang terpisah yaitu bulan-bulan Rajab. Dalam tafsirnya Abdullah ibnu Abbas menyebutkan al-amalus shalihu fihinna a'dzam. Terus amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan. Terus mirip-mirip ini, kalian Ramadan ini semangat tadi kita. Ternyata di bulan Dzulqa'dah ini amalan soleh yang kita kerjakan mereka nilainya berbeda. Lebih banyak mas, lebih banyak, lebih istimewa. Jadi ketika kita sholat, ketika kita taat, ketika kita infak, ketika kita sedekah, ketika kita sayang kepada keluarga, ketika bapak-bapak menafkahi istri anaknya, itu nilainya di mata Allah Ta'ala lebih besar. Sehingga umat ini termotivasi untuk senantiasa beramal soleh.
kalau kita kaitkan dengan dosa tadi Pak nggih. Nah, kita niku Bu, Masya Allah, zaman normal niku napa nggih? Tumut pengajian to, Bu. Tumut boten, Bu. Wah, zaman normal yo cek ngene-ngene Mas, Masya Allah. Lah saniki pripun, Bu? Alhamdulillah Mas, pun solehah, yakin ya, alhamdulillah. Nah, untuk nembeli bolongan niku kita butuh amalan lebih. Jadi paribasa niku ban niku bocor ngoten nggih. Berarti kudu dipripun niku? Ditambah. Karena kekurangan kita ketika masih muda, karena kelalaian kita dulu karena masih jauh dari mengingat Allah Ta'ala, ini kesempatan. Ketika Allah Azza wa Jalla lipat gandakan ketaatan kita, berarti kudu lempeng sing ibadah. Lah napa Mas? Aduh Mas, biyen aku zaman ra kelingan Allah Mas. Biar aku zaman ini dan lain sebagainya, intinya tidak taat kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini semoga amal ketaatan saya nembeli kekuranganku sing biyen. Harus betul lagi Bu. Nah, akhirnya para muslimin itu semangat untuk beribadah. Dan yang kedua, wadzaru fihi na'adzab, ternyata bukan sampai di situ. Ini yang menarik Ibu sekalian. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan dosa, kemaksiatan, keburukan yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar. Nah, nek maling biasanya ngoten niku dosane nggih masuk Dzulqa'dah kok cek maling dosane luwih gede. Nah, biasanya dosa gede ngoten niku wedi mboten Bu? Wedi, Bu. Kok nek pas aku maling tidak ketangkep, digeruduk massa, dibakar, mati buat. Dan ini dosanya piye Mas? Bayang itu berarti akan berlipat ganda. Maka satu sisi Allah tingkatkan nilai pahala untuk taat sehingga termotivasi untuk beramal soleh. Sisi yang lainnya di bulan-bulan ini Allah juga tingkatkan nilai dosa sehingga kita itu takut. Sehingga kita yang sebelumnya pengen melakukan, akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan. Oh jadi Ustaz yang ngomong ini dosa gede. Wah aku pengen dulu gibahi wong iki wis tak mandeg wae. Makanya rampung haram tak baleni meneh iki masalah iki. Ruwet iki. Ampun. Semoga Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Paling bahasa itu istiqomah itu butuh waktu. Maka 3 bulan ini Allah hadirkan untuk pembiasaan kita agar mudah taat, agar gampang untuk taat, agar sulit untuk bermaksiat, agar anti pada kemaksiatan. Kenapa Mas? Karena sudah terbiasa. Ramadan itu Bu, hari pertama itu rasanya ribut. Wah, supaya mati Mas. Aku nyawang mama lemon kaya sirup marjan. Biasanya kan kata gitu. Nyawang nopo niku kecoa kaya kurma laku kok ada kurma laku. Apa ya kurma di sikil jebule kecoa itu hari pertama. Tapi nek pakai sampun lebet hari kelima, ke-7, ke-10 ini Bu. Endes Mas. Wah, yugi gas loro ya aman. Kalau tak sudi dhewe ora masalah. Masa hari kan 29 sesuai baca pripun Bu? Weh, nomor dulu sedak to. Tambah sesasi aku ya cek bako. Itu boleh ngoten niku nggih. Ternyata kebiasaan baik itu bisa. Bisa kalau misalnya sudah terbiasa. Tentu dengan catatan terpaksa dulu, dipaksa dulu sampai akhirnya bisa, sampai akhirnya terbiasa. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Allah Ta'ala menghadirkan kepada kita semua kenyamanan dalam ketaatan, kenyamanan dengan hal-hal yang halal. Karena Bapak Ibu di luar sana ada orang-orang yang tidak merasakan kenyamanan kecuali dengan yang haram. Tidak merasakan ketenangan kecuali dengan kemaksiatan. Mas, aku nek ra mendem ra gayeng Mas, iku handsome. Mas aku nek selingkuhan kok rasanya sing ilang, Masya Allah niku ngeten model-model. Mas aku nek judi kok rasanya piye-piye ngono Mas, Masya Allah. Berarti
Yang Allah Azza wa Jalla menjadikan dirinya itu senantiasa rindu pada ketaatan. Subuh ramakan yang masjid tangi-tangi jadinya Bu. Ya jam 5 seprapat misalkan. Madep, ya Allah. Aku nang masjid subuh ya Allah, nangis. Gelo banget ning. Enten mboten Pak sing ngoten niku. Mereka enten mboten niku. Wah, ya aku tak babas ke rumah sana kepikiran iki. Ada yang seperti itu ibu-ibu sekalian. Kelewatan sholat berjamaah rasanya enak sing hilang. Kelewatan untuk qiyam mulai rasanya dunia itu runtuh. Bahkan tidak datang ke masjid untuk ibadah. Seperti hidupnya ada yang kurang, Masya Allah. Berarti oleh Allah Ta'ala dihadirkan dalam dirinya kerinduan untuk taat. Rasa tenang dan nyaman dengan ketaatan. Nah, saat ini muskinasi banyak kok. Kulo jenengan ini rasa tenang nyamannya dalam kondisi apa? Kalau tenang nyaman kita masih yang berkutat dengan kemaksiatan, na'udzubillah, masih nyaman dengan harta yang haram, masih nyaman dengan hubungan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, hati-hati Bapak Ibu sekalian, nanti akan menuntut pada su'ul khatimah. Na'udzubillah. Tapi kalau hati kita gampang merindu pada majelis ilmu, hati kita gampang merindu untuk dekat dengan masjidnya Allah Ta'ala, beramal soleh kok kelewatan rasanya enak sing hilang. Biasanya sholat duha kok saya kira duha kok piye rasanya. Alhamdulillah, berarti Allah Ta'ala menghadirkan hati kita ini condong pada ketaatan dan merasakan kenyamanan dengan apa-apa yang Allah hadirkan dalam amalan soleh. Alhamdulillah. Nah, kembali ke tema bulan haram itu wau. Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan-bulan haram ini sebagai wasilah kesempatan kita untuk mendulang pahala yang jauh lebih banyak. Kalau tadi kita sepakat harian kita ini nambah dosane, pahala nambah sithik bunyi. Ini berarti momentum, sarana fasilitas dari Allah Ta'ala supaya kita ini lebih banyak ketaatannya. Sarana dari Allah Ta'ala supaya kita ini lebih banyak meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Dan hasilnya ternyata sama. Dia beramal pahalanya lebih banyak. Nek kepleset dosa-dosanya lebih gede. Maka kalau ada hamba yang berakal, dia akan mikir masuk bulan Dzulqa'dah, maka settingan dirinya tidak sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Mungkin biasanya nopo nyuwun sewu niki lambene rada lanis misalkan ngoten niki. Oh, kowe dikomentari, oh kowe dicelaku niki biasanya bapak-bapak lagi. Nggih, Pak. Sing lampus niku sinten, Mbak? Bapak-bapak niki. Bu, sing pundi, Bu? Bapak apa Ibu? Bapak lho, bapak lampus to, Pak. Apa lampus-lampus to, Pak? Nek Ibu niku nopo? Ibu niku nopo, Bu? Ayo lah kalian dunia, Mas. Nah, mau nggak muhasabah? Siapa yang sekiranya lisannya gampang untuk berkomentar yang buruk-buruk, entah itu tentang Allah Ta'ala, entah itu tentang saudaranya. Masuk bulan Dzulqa'dah, settingan kita sama seperti Ramadan. Kita hindarkan itu. Kita tutup mulut kita ini, kita kunci rapat ini. Falyakul khairan aw liyasmut. Pun nate biar ngaten buat hadis kita. Barang siapa yang ingin untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, barang siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkatalah yang baik, auliyasmut, nek ora iso napa Pak? Dia menengo wae luwe selamat. Anu Mas, kilakune ramet kuwi rada piye-piye, itu makanya butuh dibiasakan, Bu. Mas aku nek komentari bentuk anu angeli, Mas, ane ngoten niku. Kita jaga lisan kita paksa diri kita. Memang Bapak Ibu sekalian, yang paling berat itu bukan melawan musuh di depan. Ada musuh yang harapan itu kamu menangan bisa semangat itu. Ternyata penyakit terbesar itu ada di mana, Bu? Diri sendiri. Maka Imam Ibnu Battal menyebutkan mujahadatun nafsi asyaddu min mujahadatil adu, melawan diri sendiri jauh lebih berat daripada melawan musuh yang ada di hadapan.
Makanya sebenarnya kita ini musuh terbesarnya sinten? Diri sendiri. Masing-masing melawan kemalasannya, melawan menunda-nundanya. Mas, aku tobatnya somben baik. Ya wis noto, umum lho Mas, aku tak lagi tobat. Mas, aku infaknya somben baik, wis sugih Mas. Mas, aku kok sholatnya somben baik, wis noto yo usia-usia petang umur Mas, tadi aku sedang sholat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, niku angsal jaminan sekian pundi? Nek umure usianya tekan petang puluh niku sekian pundi, Bu? Sekian pundi Pak? Enten mboten, Pak? Mboten enten jaminanipun. Setiap dari kita yang bernyawa, kita semua yang bernyawa ini akan meninggal dunia. Cuma masalahnya jadwal itu mboten enten. Nah, nek enten itu penak, Mak Tunting, Mas Nurdin ke jam 5 mati. Penak niki, Pak. Ngerti kok sore mati pripun, Pak? Menawi macet dekam sujud zikir ora betul. Nggih napa nggih? Nah, cuma rene tulisane ngoten niku. Mboten enten notifikasi niku tiba-tiba jegage mati. Wah, Mas, aku masuk jek ketemu karo Pak Dene melu pengajiane nggih. Awalnya wis innalillahi to. Ndongake to nggih mboten. Niki contoh mawon niki mati. Mau bengi jek guyu karo aku Mas ning cakro Mas. Ngerti-ngerti subuhane wis ora enak. Wingi jek mlaku-mlaku karo aku ning CFD Mas. Sengaja ra melu pengajian mlaku-mlaku Mas. Delala bar kuwi mati Mas, masyaallah. Itu yang sering kita dapati Bapak Ibu sekalian. Maka jangan menunda-nunda dalam tema kebaikan. Jangan menunda-nunda dalam tema taubat. Langsung wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunanipun Allah Ta'ala. Nah, bulan Dzulqa'dah masuk, kita bersegera. Jangan menunda-nunda. Masa suwe, Mas, sesuai teko, kowe ini teko ora. Nah, ini gini. Iya, besok akan datang. Hari esok mungkin tiba. Pertanyaannya, kitanya masih ada atau tidak? Mas, ada aku JNR, alhamdulillah. Berarti Allah Ta'ala paringi yuswa tambah. Ini nikmat. Kita kembali pada pembahasan awal. Setiap kenikmatan yang tidak melahirkan ketaatan tapi kelalaian itu bukan nikmat, melainkan apa, Bu? Musibah. Nah, Mas, di bulan Dzulqa'dah itu memang sejarahnya itu ada apa? Tentu terlepas dari sejarah yang ada dulu ketika zaman Nabi SAW. Bulan Dzulqa'dah ini, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab ini termasuk bulan-bulan haram yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Maka settingan kita nih, kita tambah semangat kita untuk beribadah, kita tambah rasa takut kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Supaya apa? Supaya settingan taat dan anti maksiat ini menjadi sebuah kebiasaan otomatis. Jadi kalau ada yang jelek-jelek langsung kita menutup mata, ada yang buru-buru langsung kita tinggalkan. Kan gak enten niku. Nek ngrungokke pengajian sejam ra kuat. 5 menit kupinge panas. Tapi nek ngrungokke dangdut koplo 2 jam, lewat Pak. Dagu ngono yo bakal itu. Ngantek subuh yo kuat iki, masyaallah. Gak enten sing ngono niku. Nah, kalau setelah kita masuk seperti itu, naudzubillah Bapak Ibu sekalian, kayak sombet mati nih pas ngrungokke dangdutan. Nek ngoten niku pripun niku, Pak? Suul khotimah apa husnul khotimah niku, Pak? Nggih, kula nggih boten ngertos niku. Naudzubillah niku penting. Makanya kita apa? Istiqomah dalam ketaatan. Mengupayakan meninggalkan kemaksiatan meskipun nggih ya jenenge wong niku nggih imannya kadang naik kadang turun. Tapi ketika kita memahami esensi ini, turunnya itu tidak lama, langsung kita mainkan lagi. Kenapa Mas? Karena takut. Takut apa Mas? Takut azabnya Allah Ta'ala. Kayaknya aku maling sombet piye ning akhirat. Kayaknya aku kelek-kelek wong liya sombet piye nasibku ning akhirat. Jangan dikira ucapan lisan kita yang kecil sederhana ini, yang menyayat hati orang lain, tidak ada pengadilannya, enten Bu. Wa Allahu bighafilin amma ya'maludz zalimun.
Allah tidak pernah lupa dan lalai tentang kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Aku gergoje kamu emas, bila kowe kasih ngrungokke ra krasa goje kok Bu. Maka dari itu kita perlu nopo berhati-hati dalam berbicara. Bulan Dzulqa'dah ini, kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat mulia Anas bin Malik. Banyak di antara amalan umrah yang dikerjakan oleh Nabi itu dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Jadi sampun umrah apa dereng, Pak? Sampun nggih, alhamdulillah. Pun haji apa dereng, Bu? Dereng, Bu. Umrah sampun apa dereng? Sampun, alhamdulillah. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala di majlis ilmu yang mulia ini, Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini al-makki wa nabawi hajjatan wa umratan. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kita kesempatan untuk mendapatkan undangan menuju Baitullah, melakukan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Allahumma amin. Nah, ketika seorang hamba itu melakukan amal-amal ketaatan, menghindarkan kemaksiatan, termasuk salah satu di antara amal terbaik itu apa? Ibadah tertentu yang Allah jadikan di waktu tertentu. Contohnya apa? Haji misalnya. Kalau ada orang Bu haji tapi di bulan Syawal, angsal boten? Angsal boten, Mbak? Niku umrah Mas, boten haji. Nanti waktunya adalah tanggal itu kan 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi ada waktu-waktu khusus yang memang settingannya untuk taat kepada Allah Ta'ala karena ini ibadah tertentu. Nah, Nabi Muhammad menikah Bu, hobinya, senangnya melakukan umrah di bulan apa? Dzulqa'dah. Kalau sebelum Nabi Muhammad, Dzulqa'dah sebagai waktu untuk apa? Hari tenang. Dulu orang Arab itu senangnya berperang. Masuk Dzulqa'dah, tidak ada peperangan, semua antem tenang. Kenapa? Menyambut bulan haji. Nah, masuk di bulan Dzulhijjahnya. Dalam hadisnya Abdullah bin Abbas menyebutkan mamin ayyamin al-amalu shalihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil 'ashr. Tidak ada sebuah amalan yang dilakukan seorang hamba kecuali pahalanya istimewa selain hari-hari ini. Nah, para ulama menyebutkan hari ini itu apa? Tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Jadi kalau ada malam terbaik itu malam 10 terakhir Ramadan gue, maka ada pagi terbaik dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai ditutup tanggal 10 dengan apa nih Bu? Hari Raya Idul Adha. Ini pagi yang istimewa. Yang kalau orang beramal di pagi harinya, amalannya jauh lebih besar daripada jihad fisabilillah. Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Amalan ini yang dikerjakan di hari-hari ini dibandingkan dengan jihad fisabilillah lebih besar yang mana? Masa kalah jihad fisabilillah? Iya, amalan jihad akan kalah. Kecuali kamu keluar berjihad fisabilillah dengan semua hartamu, dengan semua yang kamu miliki, pulang tinggal nama alias meninggal dalam syahid, maka baru menyeimbangkan antara pahala keduanya. Nah, berarti Bapak Ibu ini kesempatan malah yang Allah Ta'ala hadirkan kepada kita semuanya kalau kita bisa mendapati 1 sampai 10 bulan apa mau? Dzulhijjah. Pamungkasnya adalah hari raya Idul Adha. Ini kayaknya apa nih Ibu ada tuh? Kurban ini. Nah, teman ini kurbannya berikut Mbak. Harusnya Bapak-Ibu sekalian, amal terbaik dalam 10 terakhir ini terhabisnya disebutkan ada ihratul dzar, menyembelih. Jadi jangan dikira kurban itu amalan biasa mboten Pak. Kurban itu amalan istimewa. Amalan yang nilainya sangat besar di sisinya Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad ketika ada syariat kurban sampai beliau meninggal dunia tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Tiap tahun Mas, tiap tahun. Itu Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kurban sekalipun. Nah, nek kula jenengan pripun? Aku wis kurban Mas, kapan? 5 tahun ini Mas.
Aku kurban kapan biar pas aku cek bayi doa. Kalau punya kelebihan sisi harta kekayaan, maka tentu lebih utama harta ini kita persembahkan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah Ta'ala. Wujudnya memang banyak nih untuk kita korbankan lillahi ta'ala, tapi salah satunya adalah dengan berkurban. Maka dalam hadis yang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari At-Tirmidzi disebutkan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudha'i fala yaqrab musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan harta kekayaan tapi kok tidak mau nyembelih hewan kurban, padahal beda iki lagi, maka jangan dekati masjid-masjid kami. Karena itu beberapa ulama itu menyebutkan hukum dari berkurban itu apa Bu? Wajib. Wajib Mas, bagi yang mampu. Sebagian ulama ini, cuma umumnya jumhur ulama menyatakan hukum berkurban sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan, eman-eman ditinggalkan. Itu para ulama kita yang menyampaikan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita memiliki kelebihan harta, kelebihan kekayaan, alangkah baiknya kita gunakan kekayaan kita ini untuk diberikan lillahi ta'ala sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang sudah Allah berikan. Memang kesyukuran itu banyak bentuknya nih Bapak Ibu, tapi salah satu yang istimewa adalah inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli, apa Bu fasholli? Maka sholatlah lirabbika untuk Tuhanmu, wanhar, apa nikmat? Sembelihlah hewan kurban. Dari ayat ini para ulama kita menyimpulkan salah satu bentuk kesyukuran terbaik atas nikmat yang Allah Ta'ala itu dua. Satu dengan sholat, yang kedua dengan apa Bu? Berkurban. Nah ini moga nih, yang punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, silakan digunakan hartanya untuk apa? Kurban. Mas nyerap ke telur kita nih Pak, iurannya kita nih Pak, 3,5 juta itu yo angel Mas. Nah masalah angelnya itu apa? Ditunda-tunda, hamil 7 lagi mau coba surat, terus 1,5 juta angel. Tapi kalau kita niatkan dari hari ini Bu, misalkan tahun ini belum mampu berkurban, bismillah Mas, saya pengen tahun depan berkurban. Berarti waktunya kita nih Bu, 1 tahun. Niku damu apa mboten? Damu mangcemplungi 10.000 pendak dino, 5.000 pendak dino, sasen 200.000 pengker 12 sasi dadi sepinten? 2.400 misalkan. Yo nek ora oleh napa niku? Sapi oleh napa Pak? Kambing. Alhamdulillah. Berarti aslinya saged apa mboten? Saged. Nah, kok HP-nya lu iso. Gitu Pak. Tumbas motor paling terbaru saged mboten Pak? Saged. Renovasi apa saged mboten Pak? Saged to. Dolan pendandino kuliner nang Tawangmangu. Wah, bosen Mas ning Tawangmangu, pindah nggon wae, pindah ning Sragen, pindah kok kurang proper iki, pindah ning pundi? Klaten. Niku saged. Maka harusnya kurban lebih utama untuk bisa kita laksanakan. Makanya Bapak Ibu jangan ditunda-tunda. Cemplungi 10.000 pendak dino, insya Allah pas buka celengan belum. Enten betul di sini. Telas Mas. Wah itu Mas, rasido Mas, goblok jadi entah soalnya. Alhamdulillah. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita niatkan dengan kesungguhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, bulan haram ini Allah ingin settingan kita ada settingan hamba yang taat dengan berbagai macam fasilitas yang Allah Ta'ala berikan, dan ini merupakan penjagaan dari Allah Ta'ala, penjagaan supaya kita semangat untuk ibadah, penjagaan supaya kita rindu untuk taat, penjagaan untuk kita terhindar dari maksiat karena takut dosanya lebih besar. Kan berarti Bapak Ibu memasuki bulan-bulan haram
Tandanya Allah itu cinta kepada kita, sayang kepada kita, pengen kita lebih dekat kepadanya. Tapi nggak mesti nafsi wayakum, semuanya kembali kepada diri masing-masing. Kalau tema dunia kita mudah sekali mendatanginya. Kalau tema urusan nopo sembako niku kok gampang nglunggarke wekdal, maka harusnya tema akhirat yang merupakan impian kita semuanya pengen mlebu surga harusnya kita juga maksimalkan. Tentu ya, dengan kemampuan masing-masing. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dari berbagai amal keburukan dan kemaksiatan, dan Allah jaga kita semuanya supaya istiqomah dalam ketaatan sampai nanti kita berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah kumpulkan kita kembali pada sebagaimana pada kesempatan pagi hari Allah kumpulkan kita dengan kecintaan kepadanya dan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Allah juga akan kumpulkan kita semuanya langsung di hadapan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam fi jannah firdausil a'la. Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa sekalian. Maka Bapak Ibu kita sarang-sarang berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal mihan ma dhahara minna wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min biladil muslimina 'amma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir ikhwanana al-muslimina al-musta'afina fi kulli makan. Allahumma ighfir ikhwanana al-muslimina al-musta'afina fi Palestin. Allahumma ighfir ikhwanana al-muslimina al-musta'afina fi Sudan wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.